Jadi kita akan bahas dulu akidah itu apa sih? Akidah secara bahasa dari kata-kata aqada yaqidu aqdan. Aqada yaqidu aqdan yang artinya mengikat. Al-aqd itu artinya ikatan. Diserap dalam bahasa kita menjadi akad. Ya, akad itu dari bahasa Arab tulen itu. Diserap dalam bahasa Indonesia. Aqada yaqidu aqdan. Mengikat tapi kuat. Bukan mengikat dengan lemah, tapi mengikat secara kuat. Adapun secara istilah, akidah ini secara istilah artinya al-iman al-jazim alladzi la yatatarraq ilaihi syakkun lada mu'taqidih. Keimanan yang, kepercayaan yang pasti, yang tidak dicampuri oleh keraguan bagi orang tersebut, orang yang berakidah tadi. Jadi seorang yang punya akidah itu orang yang punya kepercayaan yang pasti, yang tidak tercampuri keraguan. Baik. Kalau kita ingin mendefinisikan akidah Islamiyah, akidah Islam, apa dong akidah Islam itu? Disebutkan oleh muallif di sini Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة. yakni keimanan yang pasti, kepercayaan yang pasti terhadap Allah Ta'ala yang meliputi kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah dan untuk menaatinya. Poin pertama, wa bimalaikatihi, dan keyakinan yang pasti terkait malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wal qadari, takdir, wasair ma thabata min umuril ghaib, dan perkara-perkara ghaib yang sudah dipatenkan lainnya, dipatenkan oleh dalil, alias dalil mewajibkan kita untuk mengimani hal tersebut walaupun dia gaib, apapun bentuknya, nggak perlu dirinci karena akan banyak banget. Tapi pokok-pokoknya adalah al-iman billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wal qadar. Yang lain-lain itu adalah cabang dari salah satu dari yang 6 ini. Semua perkara gaib selain yang 6 adalah turunan dari yang 6. Wal akhbar wal qat'iyyah, baik itu meliputi berita-berita masa lalu yang akan datang, kalau sumbernya dari Allah atau dari Rasulullah maka wajib dipercayai. Wal qat'iyyah, hal-hal yang pasti sifatnya, dalilnya qat'i, ilmiyatan kanat au amaliyah, baik yang bersifat ilmiah terkait dengan hal-hal yang kita hanya wajib mengetahui saja dan mempercayainya, atau terkait hal-hal yang sifatnya wajib kita amalkan. Meyakini wajibnya sholat 5 waktu itu minal aqidah. Bahkan tidak cuma wajib, dia termasuk rukun min arkanil Islam. Meyakini wajibnya zakat mal bagi yang memang berharta dan memenuhi syarat. Meyakini wajibnya puasa Ramadan itu amaliyah, termasuk bagian dari akidah. Baik. Tentunya kita akan membahas ini dari sudut pandang as-salafus saleh, karena akidah ini macam-macam. Ada akidah dari kacamata Asy'ari, ada akidah dari kacamata Sufi, ada yang dari kacamata Syi'i, ada yang dari kacamata Khariji, Mu'tazili, Jahmi, macamnya ada. Terus kita mau bahas dari kacamata siapa? Dari kacamata Salafi faqat. Yang lain tidak. Kenapa? Karena hanya akidah salafiyah yang terjamin keselamatannya dan terbukti sukses menghantarkan orang-orangnya ke puncak prestasi. Mau tahu dalilnya? Tidak mau, ya sudah. Mau tahu dalilnya? Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Untung ada ayat ini. Kalau berhenti sampai minal muhajirin wal ansar titik, nggak ada kita punya kesempatan untuk masuk jannah. Alhamdulillah Allah masih tambah walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Hasilnya radhiyallahu anhum. Kok enggak hasilnya surga ya Ustaz ya? Kenapa kok radhiyallahu anhum? Pilih mana antum? Ridha Allah atau surganya Allah? Siapa yang pilih surga angkat tangan? Ayo. Weh, pada zuhud sama surga semua nih kebanyakan nih. Siapa yang pilih surga angkat tangan? Wah, mayoritas masih belum pilih surga. Minoritas. Terus yang lain nih mau kemana? Hah? Terus siapa yang pilih ridha Allah angkat tangan? Karena angkat tangan lagi. Dua-duanya. Tapi afdal mana, ridha Allah atau surga? Siapa yang mengatakan ridha Allah afdal minal jannah angkat tangan? Yang bilang surga afdal angkat tangan. Ini banyak yang golput ini. Ya, tidak berpendirian. Hah? Jawabannya mana? Ridha Allah. Kenapa kok ridha Allah lebih afdal daripada jannah? Otomatis masuk surga. Kalau masuk surga ya sama dong berarti. Mana antum ini? Salah jawaban yang pertama. Karena ridha Allah, orang kalau diridhai oleh Allah otomatis kalau masuk surga. Berarti sama. Piye toh antum ini? Jadi jawabannya orang kalau diridhai oleh Allah otomatis jangan diulangi lagi, sudah salah diulangi lagi. Otomatis bebas dari neraka. Tapi kalau masuk surga belum tentu bebas dari neraka. Iya apa ya? Ada kan orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga gitu. Jadi kalau antum sudah diridhai oleh Allah, udah aman dari neraka. Makanya itu didahulukan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat. Disebut lebih dulu karena dia lebih penting. Dan ridha Allah itu min sifatillah. Bagaimana sifatnya Allah kok dibandingkan dengan jannah yang itu makhluknya Allah? Dan jannah itu adalah min athar, bagian dari atau efek daripada ridhonya Allah. Karena ridho dimasukin jannah. Kalau belum ridho, ya belum masuk jannah. Jadi itu kan udah jaminan toh bagi alladzina tabauhum bi ihsan. Man hum? Humus salaf. Sahabah radhiyallahu anhum. Walladzina tabauhum bi ihsan. At-tabi'un, at-tabi'ut tabi'in, dan termasuk kita-kita ini kalau kita baik-baik, benar-benar serius, sungguh-sungguh mengikuti mereka, jangan bikin bid'ah. Kalau bikin bid'ah namanya enggak ngikuti mereka, enggak ittiba. Lawan dari ittiba adalah ibtida'. Itu musuh bebuyutannya ittiba adalah ibtida'. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, As-Sufiyah, Asy-Syi'ah, haula'i kulluhum mubtadi'ah. Wa ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyah humul muttabi'ah. Paham ya? Yang ittiba' itu hanya ahlus sunnah wal jamaah alladzi yang berakidah dengan akidah salafus saleh. Yang lain-lain itu merekayasa akidah baru. Ya. Baik. Salafum sadru hadhil ummah, mereka adalah generasi awal umat ini, minas sahabah wat tabi'in. Dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, wa a'immatul huda fil qurunits tsalatsatil mufaddalah, dan para imam panutan yang hidup di 3 generasi 3 abad pertama.